Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Saiful Bahri, dosen Universitas Slamet Riyadi di Surakarta. Kali ini untuk yang kedua kalinya dalam bimbingan skripsi menggunakan AI. Saya akan menjelaskan tentang praktek menyusun draft proposal penelitian menggunakan prompt-prompt yang sudah saya siapkan pada video pembelajaran sebelumnya untuk menggunakan ChatGPT, Gemini, dan Perplexity. Nah, sebelumnya mari kita akan login dulu ya. Untuk login ini dibutuhkan minimal 1 email Gmail. Tapi saya sarankan Anda untuk menyiapkan 2-3 email yang aktif di browser Chrome Anda. Kenapa? Karena nanti akan kita praktekkan untuk menggunakan akun yang tidak bayar gitu ya. Jadi kalau tidak bayar harus dia email lebih dari 1. Kalau nanti batasannya sudah habis, ganti email gitu ya. Oke. Pertama nanti Anda coba dengan menggunakan ChatGPT ya, alamatnya chatgpt.com ya. Pertama kita harus masuk dulu, login, pilih email yang Anda miliki, misalkan namamu @gmail.com. Kalau yang pertama kali, pasti ini akan menggunakan akun-akun yang free ya, tidak bayar ya. Oke, yang kedua nanti kita gunakan Gemini. Gemini ini punyanya Google, jadi mengaksesnya adalah gemini.google.com. Sama caranya masuk, login, gunakan email yang aktif ya, yang sudah di set diaktifkan di browser Chrome Anda. Oke, yang ketiga Perplexity. Juga sama gunakan Google Chrome. Alamatnya adalah perplexity.com. Perplexity.com maksud saya. Masuk, login, terus gunakan email. Nah, ini semuanya adalah berbayar 0 rupiah. Berbayarnya 0 rupiah. Oke. Yang berikutnya ada Microsoft Bing. Ini punyanya Bing. Kita bisa mengakses lewat browser Edge. Di situ nanti akan muncul Copilot. Simbolnya cantik sekali, Copilot. Alamatnya bing.com. Baik, minggu yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya, di video sebelumnya, sudah saya sampaikan tentang prompt-prompts yang bisa digunakan untuk menyusun draft proposal penelitian atau baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Prompt yang pertama adalah buat kerangkanya dulu, misalkan seperti ini. Anda sebagai guru besar yang profesional berpengalaman dalam penelitian, tolong bantu saya membuatkan kerangka proposal penelitian. Tolong tuliskan yang lengkap, urut, dan tanpa penjelasan. Format numbering, misal bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita cobakan. Nanti bisa Anda lihat kembali catatan-catatan Anda di video sebelumnya. Dan seterusnya nanti kita berkomunikasi dengan ChatGPT, dengan Gemini atau Perplexity hingga kebutuhan kita dipandang cukup. Berkomunikasi lainnya kita sedang curhat, kita sedang dialog atau minta bantuan pada seseorang teman kita. Kali ini teman kita adalah ChatGPT, Gemini, dan Perplexity. Nah, baik, untuk menyingkat waktu dan apa yang kita sudah minta akan ke ChatGPT itu tidak hilang ya, tersimpan dengan baik, maka sebelumnya kita siapkan dulu template-nya
dengan menggunakan Word ya. Jadi kita buka Microsoft Word kita, file new dokumen ya, copy pastekan struktur kerangka proposal ya yang kita siapkan yang sesuai dengan buku petunjuk yang ada pada masing-masing program studi atau minta kepada ChatGPT dulu. Seperti itu ya. Nah, ini yang penting saya sampaikan sebelum kita praktek ya. Setiap hasil dari ChatGPT disalin tempelkan ya, copy paste pada file Word, lakukan alinea per alinea. Lakukan tahap demi tahap. Jangan minta semua langsung tancap salin tempel. Misalkan Anda minta begini perintah, "Hey ChatGPT, tolong buatkan draft proposal skripsi saya." Ya, ChatGPT bisa-bisa aja sih. Tapi nanti pasti ada keterbatasan, pasti ada hal-hal yang sangat kurang. Ya, itu tidak disarankan. Dan itu tidak benar. Sekali lagi, walaupun ChatGPT mungkin bisa, tapi itu pasti banyak kesalahan. Maka itu tidak saya rekomendasikan. Kalau ada yang ngajari kayak gitu itu jelas jelas tidak apa ya, tidak dianjurkan. Bisa-bisa ChatGPT-nya halusinasi nanti ya. Bisa-bisa nanti salah ya. Bisa-bisa ditolak oleh dosen pembimbing Anda. ChatGPT-nya oke, tapi dosen pembimbing Anda yang tidak oke gitu ya. Oleh karena itu, maka lakukanlah tahap demi tahap, alinea demi alinea. Ini yang akan kami cobakan bersama-sama melalui uh, video pembelajaran bimbingan skripsi dengan AI seri kedua ini. Nah, setelah buka file Word-nya sudah siap, maka yang berikutnya kita kenalkan dulu kepada ChatGPT tentang mau kita itu apa. ChatGPT itu sebagai apa? Dengan perintah seperti ini. ChatGPT, Anda adalah seorang guru besar yang profesional dan peneliti yang berpengalaman. Anda memiliki pengalaman dan kompetensi menyusun proposal penelitian yang memiliki novelty, urgensi, dan kemenarikan yang tinggi. Saya akan membuat proposal penelitian pada rumpun keilmuan, bidang kajian, pada strata sarjana, magister, atau doktoral. Ini perintahnya yang diberikan pada ChatGPT. Nah, karena nanti prompt-nya itu sampai 25 prompt agar ChatGPT itu berkelanjutan kan gitu ya. Nah, ini berikan perintah seperti ini. Sebelum Anda memberikan respon, tolong tanyakan kepada saya terlebih dahulu apa yang ada pada tanda tanya ini, pada tanda kurung ini, agar hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan respon pada Anda secara berturutan. Gitu. Nah, maka Anda minta bisa jawab seperti ini. Jawaban saya adalah ekonomi pertanian bisnis internasional, blockchain pada rantai pasok pertanian, berkelanjutan, doktoral. Karena yang dikurung ini ada 3, ya, berarti ada 3 ini. Koma. Begitu saya kira. Nah, lalu nanti akan saya cobakan mengidentifikasi topik dulu. Nah, prompt-nya sudah saya berikan dalam video sebelumnya seperti ini. Nah, untuk itu bantu saya dalam pekerjaan dan penyusunan proposal penelitian. Rumpun keilmuan dari penelitian saya berorientasi pada keilmuan rumpun keilmuan, bidang kajian sesuai dengan strata sarjana, magister, atau doktoral. Topik penelitian yaitu apa saja topik penelitian yang sedang aktual, tren, dan unik dalam bidang penelitian saat ini. Tujuannya untuk mengidentifikasi topik penelitian yang relevan, unik, dan menarik untuk diteliti. Sebutkan 10 topik penelitian yang aktual, unik, dan relevan dengan rumpun keilmuan bidang kajian pada strata sarjana, magister, atau doktoral tersebut. Nah, gitu. Kita praktekkan prompt ini. Yang berikutnya nanti kita praktekkan identifikasi masalah. Seperti ini, prompt-nya identifikasi masalah. Tolong identifikasi pokok-pokok masalah yang belum banyak diteliti dalam rumpun keilmuan, bidang kajian, sesuai serata, sarjana, magister, atau doktoral, yang dapat memberikan kontribusi signifikan yang relevan pada masa kini. Setiap serata menunjukkan tingkat kesulitan dan kompleksitas maupun urgensi permasalahan penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi sesuai strata sarjana, rumpun keilmuan, dan bidang kajiannya. Nah, seperti itu. Oke,
lanjutkan, dan seterusnya. Pilih judul ya, dan seterusnya. Oke, sekarang saya masuk pada ChatGPT ya. Browsernya di browser diklik ini chatgpt.com ya. Masuk masuk klik tombol masuk atau login ini. Oke, pilih lanjutkan dengan Google ini. Lanjutkan dengan Google. Ya, pilih email ya yang sudah aktif di sini. Saya pilih yang nomor satu ini, yang email yang eh, free ini, yang tidak saya langgankan. Oke, ini tampilan dari ChatGPT yang tidak berbayar ini seperti ini. Ya, ini kalau diklik di atas ini ada ChatGPT Plus, di sini ada tulisan tingkatkan, artinya Anda suruh bayar gitu ya. Nah, ini yang kecentang ChatGPT aja. Ini berarti eh, enggak langganan ini ya. Ini ini punya foto saya ini ya. Oke, udah masuk. Kemudian Gemini. Gemini ini Gemini titik google.com ya. Tampilannya akan seperti ini sama eh, email saya tadi. Nah, di sini ada tulisan Gemini. Kalau berbayar ini ada Gemini Advance ya. 1.5 Pro ini. Ini berbayar. Kalau yang Advance ini berbayar. Nah, ini berbayar berarti. Nah, kita coba yang tidak bayar. Bayar tapi 0 rupiah gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Perplexity titik AI ya. Jadi ini titik AI ya. Sama juga ini yang tidak berbayar seperti ini. Pilihannya seperti ini. Nampaknya kalau Perplexity mintanya standarnya bahasa Inggris ya. Tapi kalau Gemini sama ChatGPT sudah jadi orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau Perplexity ya bisa juga sih bahasa Indonesia, tapi standar bahasanya ini masih bahasa Inggris. Oke, nanti kita coba ya. Oke, sekarang pada ChatGPT ini saya tuliskan seperti ini. Langsung saya enter ini atau tekan tombol ini. Nah, ChatGPT-nya jawab nih. Nah, jawab nih. Wah, membuatkan kerangkanya ini. Ya, seperti ini. Ini versi ChatGPT ya. Nah, gitu ya. Versinya kayak gini. Oke. Nah, ini ChatGPT menggunakan model 4 titik GPT 4O. Ya, 4O. Oke, kalau cocok, kalau oke kasih respon yang bagus ya. Ini biar dikenal ChatGPT-nya senang dijempol gitu. Sekarang pada Gemini. Nah, saya tuliskan seperti ini. Sama tadi seperti pada ChatGPT. Oke, tekan tombol ini. Oh, kita lihat jawabannya apa ini. Tentu berikut kerangkanya gini. Ya, oke, ini jawabannya dari Gemini. Oh, diberi keterangan ya, diberi keterangan. Oke. Sekarang coba pada Flexity. Saya tulis seperti ini, sama, klik ini. Oke. Wah, membuatkan kerangkanya nih. Wah, kerangkanya nih. Jadi, keren juga. Bab 1, pendahuluan, latar belakang tujuan, objektif penelitian, rumusan, kerangka konseptual, ya. Seperti itu. Hasil dan kusi dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah membuka Word, ya. Word, Microsoft Word. Anda buka, copy pastekan hasil dari ChatGPT tadi. Ya, seperti ini. Anggap aja saya sudah mengcopy pastekan,
salin tempelkan di Word seperti ini hasilnya. Seperti ini. Nah, ini untuk tempat nyimpan hasil dari ChatGPT nantinya. Agar nanti otomatis ada bab-babnya gitu ya. Tidak dua kali kerja ngaturnya, ini diblok semuanya. Atau salah satu di atas ini diblok kayak gini ya. Biar jadi numbering, pilih multi level list, multi level numbering, pilih ini. Terus pilih ini, heading. Pilih heading ini ya. Nah, ini seperti ini. Nanti ke bawahnya mengikuti ini. Nah, tinggal pilih, nah gitu ya, heading. Nah, seperti ini terus ini di atau diblok semua ya, diblok semua. Pilih ini kayak gitu. Ini diblok ya. Pilih ini yang current list sudah. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini kan satu pendahuluan, padahal ada tulisan bab. Nah, caranya ini diblok, terus pilih lagi current list ini define new multi level list. Klik define. Nah, di depan enter formatting for number ini yang di depan angka satu ini tulis bab gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini semuanya sudah jadi berubah bab ini. Nah, udah kan? Nah, ini pelajaran Word ya, pelajaran Word. Oke, dan seterusnya. Oke, saya sementara tidak akan menerangkan tentang Word ini. Ini hanya pengantar saja. Oke, ini sudah berisi seperti ini. Bab satu pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 penyelesaian masalah, 1.3 kesenjangan, 1.4 dan seterusnya ini sampai ruang lingkup. Bab 2, bab 3 kerangka teoritis, metodologi penelitian, waktu dan data. Nah, ini nanti akan kita isikan dari ChatGPT. Jadi hasil ChatGPT nanti kita taruh di eh, bawahnya sini ya. Gitu. Biar tidak hilang ya. Sekarang prompt yang kedua. ChatGPT, Anda seorang guru besar yang profesional dan peneliti yang berpengalaman. Anda memiliki pengalaman dan kompetensi menyusun proposal penelitian yang memiliki novelty, urgensi, dan kemerikan yang tinggi. Saya akan membuat proposal penelitian pada rumpun keilmuan bidang kajian pada strata magister, doktoral. Sebelum Anda memberikan respon, tolong tanyakan kepada saya terlebih dahulu. Gitu. Untuk selanjutnya saya akan memberikan respon pada Anda, gitu ya. Langsung klik ini, ya. Tunggu di situ. ChatGPT akan jawab seperti apa. Wah, baik. Saya akan membantu menyusun proposal penelitian Anda. Sebelum melanjutkan, mohon beritahukan terlebih dahulu detail berikut ini. Apa rumpun keilmuannya, apa bidang kajiannya, proposal ini disusun untuk jenjang strata sarjana, magister, ataukah doktoral. Tuh, kalau udah oke, kasih jempol. Yes, oke. Sekarang pada Gemini ya, pada Gemini jangan ChatGPT ini ya. Gemini. Gemini. Anda seorang guru besar yang profesional dan seterusnya sama ya. Promptnya dengan ChatGPT tadi. Klik ini. Untuk jawabannya kayak apa Gemini? Wah, tentu saya siap membantu. Wah, ini jawabannya gitu. Contoh pertanyaannya gini. Wah, mari kita mulai katanya. Oke. Nah, sekarang perplexity. Sama juga. Ganti perplexity, Anda seorang guru besar dan seterusnya. Oke. Klik ini. Ya. Apa jawabannya? Perplexity. Ya. Tanyakan kepada pengguna gitu ya. Wah, tentu saya siap membantu Anda menyusun proposal. Untuk saya perlu mengetahui ya gitu. Nah, kalau perplexity ini ada tambahan pertanyaan yang terkait related questionnya ini ya. Nah ini, oke. Ada perplexity, nah, dijawab seperti ini, coba ya. Ekonomi, pertanian, bisnis internasional, blockchain, nah, koma ini. Ini berarti bidang keilmuan, bidang kajiannya blockchain pada rantai pasok pertanian berkelanjutan, sertanya sarjana, gitu ya. Kita jawab seperti itu. Gitu. Kita lihat jawabannya.
Perplexity menjawab ini. Kita lihat ini prosesnya. Wah, mencari ya, ada sumbernya yang nah, seperti ini dia menjawabnya. Jawabnya. Oh, menjawabnya kayak gini ya. Oke, oke. Tidak jawabannya ya. Oke. Di Gemini jawab juga yang sama, ekonomi pertanian bisnis internasional, blockchain pada rantai pasok pertanian berkelanjutan, sarjana. Sarjana. Oke, enter. Apa jawabannya? Wah, sangat menarik. Pilihan topik penelitian Anda yaitu blockchain pada rantai pasok yang berkelanjutan dalam rumpun ekonomi pertanian bisnis internasional pada tingkat sarjana. Mari kita bedah lebih lanjut. Nah, ini jawabannya. Ya, nah, jawabannya kayak gini ya. Potensi penelitian. Wah, penting untuk diperhatikan. Mari kita kembangkan ide lebih lanjut. Apa yang Anda pikirkan tentang beberapa pertanyaan di atas? Apakah Anda ada aspek lain atau Anda soroti? Wah, keren ini jawabannya ini. Ya, oke. Sekarang pada ChatGPT, tulis yang sama, ekonomi pertanian bisnis internasional, blockchain pada rantai pasok pertanian, berkelanjutan, koma sarjana. Oke, enter. Apa jawabannya ChatGPT? Memori diperbarui. Wah, memorinya terima kasih atas informasinya. Bab 1, bab 2, tinjauan pustakanya. Wah, gini. Wah, langsung dibikinkan kayak gini nih. Nah, blockchain. Ya, sudah sesuai. Ya, oke, misalkan sudah sesuai. Kan gitu dah. Sekarang lanjutkan pada prompt berikutnya. Untuk itu bantu saya dalam pengerjaan dan penyusunan proposal penelitian. Rumpun keilmuan dari penelitian adalah berorientasi pada keilmuan, rumpun keilmuan bidang dan seterusnya ya. Apa saja topik penelitian yang sedang aktual, tren dan unik di dalam penelitian saat ini, tujuannya dan seterusnya. Tidak saya bacakan semuanya ya. Ya, ini promptnya yang sudah saya tadi sampaikan. Klik ini. Ya, lupa untuk klik. Oh, gimana jawaban Gemini nanti ya? Sekarang mencoba pada perplexity. Untuk itu bantu saya dalam pengerjaan penyusunan proposal penelitian dan seterusnya. Sama promptnya saya berikan pada perplexity. Coba kita lihat apa jawaban perplexity. Apakah sama jawabannya? Kita lihat ya. Kita lihat. Wah, 10 topik penelitian. Bidang ekonomi pertanian dengan fokus pada blockchain dan seterusnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Blockchain untuk masalah penularan termasuk panjang di Indonesia, pengaruh terhadap keamanan pangan, studi kasus, peran blockchain, ya, integrasi blockchain IT, IoT. Oke, ditanya ini. Topik ini dirancang memberikan wawasan baru dan fun. Ya, itu. Jawabannya seperti itu. Ataukah nggak puas, suruh rewrite, suruh minta lagi kepada Perplexity. Coba rewrite.
Wah, minta ini GPT yang mana yang rewrite ini? Yang Cloud Sonnet. Coba ini. Oh, harus bayar. Ya, nggak bisa. Mana yang gratis ya? Gratis coba. Cloud Opus. Oh, sudah habis. Ini. Ya. Oh, suruh bayar. Ya, nggak usah lah. Kalau suruh bayar, kasihan deh lo suruh bayar. Ya, mahasiswa, kita sudah diberi saran 30 topik oleh Perplexity, oleh Gemini, oleh ChatGPT. Tinggal kita pilih mana yang kita sukai. Tentu saja sesuai dengan sarannya Gemini tadi ya. Nah, ini nih, Gemini menyarankan. Gemini. Tadi sarannya dari Gemini ya. Sip, Gemini memberi sarannya. Sangat bagus diberi sarannya ya. Oke, ChatGPT juga gitu ya. Ini Anda catat ya. Ini copy paste ke Word ya. Oke. Lanjutnya, baik. Sekarang akan mencari atau mengidentifikasi masalah ya. Setelah topik, identifikasi masalahnya apa. Nah, kita tulis prompt seperti ini ya, yang sudah saya berikan. Oke, enter sini. Wah, kita minta ke ChatGPT dulu. Kayak apa ChatGPT ini menjawabnya? Ya, seperti ini. Jika sesuai, saya akan melanjutkan ini masalah yang belum banyak diteliti. Untuk membantu menyelesaikan masalah relevan, berikan kontribusi memerlukan kontribusi dengan rumpun keilmuan bidang kajian. Oh, masih nanya ini ya. Nanya lagi nih. Oke. Ya, karena nanya lagi, jawab aja seperti ini, sama seperti tadi. Ya, ekonomi pertanian bisnis internasional, blockchain pada rantai pasok pertanian berkelanjutan, koma sarjana gitu ya. Oke. Apa jawabannya ChatGPT? Mari kita ikuti. Ya, ini masalahnya. Wah, diberi dia masalahnya. Wah, detail masalahnya. Oke, masalahnya banyak nih disampaikan oleh ChatGPT. Ya, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak nih masalahnya ya. Pengaruh blockchain terhadap jejak karbon, kesiapan infrastruktur, ini masalah-masalah peran blockchain dalam meningkatkan pekerjaan konsumen terhadap produk pertanian lokal. Oke. Masalah di atas berfokus pada celah yang belum banyak diteliti katanya. Nah, mana yang kita pilih nih? Oke lah, misalkan saya milih nomor satu ya oke. Sekarang kita tanyakan pada Gemini. Identifikasi masalahnya kita minta tolong Gemini untuk mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang belum banyak diteliti dalam rumpun keilmuan bidang kajian sesuai strata ini tadi ya. Oke, di enter. Apa jawabannya Gemini ini? Oke, tentu saya akan bantu. Nah, tingkat sarjana adopsi teknologi ini masalahnya ya. Adopsi teknologi kualitasnya. Tingkat magister, wah lain-lain nih masalahnya. Tingkat doktor, wah dikelompokkan ya. Nah, tip menemukan celah, tinjauan pustaka mendalam. Oke, keren ini Gemini nih. Keren juga ya. Sekarang pada Perplexity untuk mengidentifikasi masalah sama promptnya saya tulis sama seperti itu. Oke, enter. Apa jawabannya Perplexity ini? Kita lihat dulu ya. Wah, proses nyarinya nih Perplexity ini keren juga ya. Ya, ada sumbernya ini dari ini sumbernya ini. Banyak sumbernya ini. Wah, ini masalahnya di samping integrasi blockchain dengan teknologi pertanian lainnya, regulasi, model bisnis berbasis blockchain, dampak sosial, barrier to adoption teknologi kultural. Wah, studi kasus. Oke, ini dari jawaban dari
perplexity ya. Keren, keren. Nah, silakan ini di copy paste dulu dari ketiga model AI ini, dari ChatGPT, dari Gemini, dari Perplexity. Kemudian kalian timbang-timbang mana yang kalian pilih ya. Oke, sekarang saya akan minta pada ChatGPT untuk memberikan 3 alternatif judul penelitian yang menarik, unik, dan ada kebaruan yang sesuai dengan tren masa kini. Ya, dari masalah dan topik penelitian yang saya pilih. Jadi promptnya gini, saya pilih masalah ini ya, dan topik saya adalah ini. Gitu. Sampaikan aja topiknya gitu ya. Setelah ditimbang-timbang, saya milih ini. Ya, suka-suka dong ya. Tolong berikan 3 alternatif judul penelitian. Sekarang judulnya. Judulnya apa ini yang mau diberikan oleh ChatGPT? Oke, kita lihat jawabannya. Berikut adalah 3 alternatif judul penelitian menarik, unik, dan mencerminkan kebaruan terkait adopsi blockchain oleh petani kecil. Wah, dikasih judulnya keren-keren ini. Ya, ya, ya. Mana yang mau dipakai? Ya, konsultasikan dengan dosen Anda. Itu ya. Nah, nampaknya saya akan milih yang nomor 1 ini. Saya copy nomor 1 ini ya. Saya copy nomor 1. Gitu. Saya taruh di Microsoft Word saya. Saya buka Microsoft Word-nya. Saya kasih judulnya. Ini saya copy ini, saya kasih judul itu C. Coba sekarang saya akan minta saran pada Gemini. Ya, saya pilih masalahnya ini, topik saya adalah ini penerapan teknologi. Tolong berikan 3 alternatif sama perintahnya ya. Apa kira-kira yang diberikan oleh Gemini? Kita lihat. 3 alternatif judul. Revolusi beras. Gila, keren. Blockchain untuk beras. Dari lahan ke petani. Nah, ini seperti ini. Pertimbangkan dalam judul singkat padat, menarik perhatian, reflektif terhadap isi, relevan dengan tren. Tips tambahannya, konsultasikan dengan pembimbing ya. Mintalah masukan dari dosen pembimbing Anda, pastikan judul yang menarik. Pertimbangkan audiennya, unique selling proposition, apa yang membuat penelitian Anda berbeda dari penelitian sebelumnya. Gitu. Langkah selanjutnya apa ini disarankan nih? Setelah Anda memilih judul yang sesuai, kita datang ke tahap berikutnya yaitu merumuskan rumusan masalah dan seterusnya. Apa yang Anda ingin saya bantu? Nah, gitu ya, pertanyaan tambahannya gitu. Beri saran ini oleh Gemini. Baik, kita lanjut ke Perplexity. Di Perplexity juga sama perintahnya. Ini saya klik ini. Ya, judulnya diberi tahu juga ini. Meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok beras di Indonesia melalui penerapan teknologi blockchain studi kasus petani kecil. Yang kedua, blockchain sebagai solusi untuk meningkatkan kesetaraan petani kecil. Analisis rantai pasok beras yang transparan dan efisien. Dan seterusnya. Oke, silahkan yang mana yang Anda pilih. Baik, setelah membandingkan 3 model, baik dari Gemini, ChatGPT, dan Perplexity, saya akhirnya memilih judul Transformasi Rantai Pasok Beras di Indonesia dengan Blockchain, Analisis Dampak Terhadap Transparansi dan Kesejahteraan Petani Kecil. Dan topik saya adalah penerapan teknologi blockchain dalam rantai pasok beras di Indonesia. Analisisnya hampir sama ini topik dengan judulnya. Tolong simpan di memori Anda gitu. Nah, ini. Dan ini saya simpan di Words karena langkah berikutnya saya akan menyusun bab 1 dan seterusnya ya. Itu saya simpan. Nah, setelah saya punya judul atau punya topik ya, saya akan menulis bab 1.1.1 latar belakang. Oke, sebelumnya
Saya beritahu dulu pada ChatGPT untuk menyimpan judul dan topik saya itu. Masuk ke ChatGPT, tulis seperti itu. Keliru. Ini yang saya copy. Masukkan ke ChatGPT. Tulis di ChatGPT, saya pilih judul transformasi ini dan topik saya ini. Beri perintah pada ChatGPT, tolong simpan di memori Anda karena saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu bab 1, bab 2 dan seterusnya. Apa jawabannya ChatGPT? Nah, simpan dia judulnya dan topiknya. Oke, kasih jempol ChatGPT. Lanjutkan ke Gemini. Beri perintah juga Gemini. Ya, apa jawabannya Gemini? Baik, saya akan menyimpan kedua judul tersebut di memori saya. Judul utamanya, topik khususnya gini. Oke, nah ini diberi saran-saran yang bagus ini. Ya, kasih jempol. Kita lanjutkan pada Perplexity. Ya, sama perintahnya, klik. Wah, ini ditambah ini. Namun untuk memastikan konsistensi dan relevan dengan topik penelitian Anda, saya akan memberikan 3 judul penelitian yang menarik unik. Ya. Wah, dikasih tambahan ini ya. Gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran yang kedua ini. Hasilnya adalah Anda sudah punya judul penelitian dengan topik yang sudah Anda pilih tadi. Langkah berikutnya pada pembelajaran berikutnya adalah menyusun bab 1. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tunggu video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.